terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda yang diduga akan melakukan balap liar Jalan Raya Taman Mini Cipayung, Jakarta Timur. Polisi bahkan beberapa kali melepas tembakan peringatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat mengejar kelompok pemuda yang diduga akan melakukan aksi balap liar di Jalan Raya Taman Mini Cipayung, Jakarta Timur. Kelompok pemuda ini nekat kabur melawan arus dengan menancap gas sepeda motor mereka. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Semua turun dari motor semuanya, hei. Dengar nggak? 15 orang pemuda berikut 8 sepeda motor yang telah dimodifikasi diamankan polisi ke Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur. Mengamankan serta menggeledah barang-barang yang dibawa oleh para pemuda tersebut. Kami mencurigai para pemuda tersebut akan melaksanakan balap liar di wilayah Taman Mini. Razia balap liar ini akan terus dilakukan petugas karena tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga pengendara lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah remaja kocar-kacir lari dari kejaran aparat saat melakukan tawuran di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi menangkap 6 remaja yang masih di bawah umur. Dari tangan remaja ini ditemukan samurai dan juga 2 celurit. Polisi mengejar sekelompok remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para remaja ini kocar-kacir kabur dari kejaran petugas. 6 orang remaja masih di bawah umur diamankan petugas. Yang mengejutkan, remaja ini mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Ditemukan senjata tajam di balik bajunya. Sebilah samurai dan 2 celurit yang disita dari tangan pelaku diduga akan digunakan untuk tawuran. Remaja tersebut melarikan diri dan tim kemudian mengejarnya. Salah satu remaja tersebut membawa sajam jenis celurit dan juga membuang sajam jenis samurai dan juga celurit. Dugaannya janjian untuk melaksanakan tawuran di wilayah flyover Pasar Rebo. Ke-6 remaja beserta barang bukti 3 senjata tajam dibawa petugas ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Kasus ini mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak dan lingkungan pergaulannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, motor pengemudi ojek online tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting di bagian aki motor. Sepeda motor Matic ini terbakar hingga mengejutkan warga sepanjang Jalan Raya Gading Tutukan 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Besarnya kobaran api membuat motor milik pengemudi ojek online ini ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting di bagian aki motor. Pengemudi menyelamatkan diri meninggalkan motornya. Sebelum terbakar, motor digunakan menarik penumpang sejak pagi. Namun setelah beristirahat sejenak untuk membeli makanan, tiba-tiba keluar asap dari bawah jok disusul api dengan cepat melahap motor. Kemungkinan korslet dari api, soalnya tadi seharian penuh kan saya ngojek nggak apa-apa gitu. Oh, tapi Akang nggak luka nggak apa, Kang? Alhamdulillah nggak kalau saya. Tak ada korban jiwa, namun sayang motor yang digunakan untuk mencari nafkah ini tak bisa diselamatkan, hanya tinggal kerangka besi. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyergap pengedar ribuan butir pil ekstasi yang kerap menjualnya di tempat hiburan malam di Kota Medan. Pelaku ditangkap saat menjual ekstasi kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli. Apabila nanti sudah ada barangnya,
yang kita pesan langsung miss call. Siap. Usai menyamar dan mengintai pelaku, RM dan RD, dua pengedar ribuan pil ekstasi ini dibekuk Satreskrim Polsek Medan Kota. Penangkapan keduanya dilakukan setelah petugas berhasil memancingnya keluar dari persembunyiannya dan bertransaksi di dalam mobil. Dari penangkapan ini, polisi menemukan 2 bungkus yang masing-masing berisi 500 butir pil ekstasi dari tangan pelaku. Pelaku merupakan jaringan pengedar yang kerap menjual ekstasi di sejumlah tempat hiburan malam. Rekan-rekan berhasil mengamankan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan barang bukti 2 plastik yang diduga ekstasi masing-masing sebanyak 500 butir. Masing-masing 500 butir. Dari penyelidikan kasus ini, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pelaku yang ditangkap. Pelaku diketahui berperan sebagai pemasok ekstasi kepada kedua pelaku. Keduanya masih menjalani pemeriksaan dan terancam penjara lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 3 pencuri sepeda motor nekat beraksi siang hari di Jalan Pintu Air Jembatan Merah, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah aksinya dipergoki warga, pelaku nekat terjun ke kali. Pelaku akhirnya menjadi sasaran amuk massa. Pria diduga pencuri sepeda motor ini tak berdaya usai diamuk warga di Pintu Air Jembatan Merah, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku sebelumnya sempat nekat menceburkan diri ke kali menghindari amuk warga. Aksi main hakim sendiri terjadi setelah pelaku bersama 2 rekannya beraksi di siang bolong hendak membawa kabur sepeda motor milik warga di pemukiman tersebut. Namun aksi kawanan curanmor ini dipergoki korban hingga pelaku kabur ke arah pintu air. Ini sih 3 orang, teman. Yang 1 sih menjebur di kali, yang 2 kabur, teman. Sempat diuber-uber, teman. Sempat berdua sama anggota tentara, kalau nggak salah sih. Sempat tentara itu jebur kali juga untuk mengambil si tersangka itu. Pelaku dibawa petugas ke Mapolsek Sawah Besar. Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang kabur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian di warung makan di Kelapa II, Tangerang, Banten terekam kamera CCTV. Pelaku menjebol terpal penutup warung dan menggasap 2 handphone serta dompet berisikan uang milik pemilik warung. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria merobek terpal yang menutupi warung dengan senjata tajam agar bisa masuk ke dalam warung di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pelaku lalu mengendap-endap masuk melalui kolom meja di dalam warung. 2 unit handphone yang saat itu sedang di-charge digasak pelaku. Dari dalam lemari, pelaku juga mengambil dompet korban berisi uang jutaan rupiah dan kartu ATM. Aksi pelaku tergolong nekat karena saat kejadian pemilik warung sedang tidur di dekat handphonenya yang sedang di-charger. Saya lagi tidur di sini berdua. Pas gitu ada tetangga yang bangunin. Katanya, ini kok terpalnya disobek-sobek. Wah, kata saya, ini mah bukan ada yang nyobek, ini mah ada maling. Ternyata handphone 2 sama dompet. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kelapa II. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengejar pelaku pencurian. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.